Shalom pemirsa CV Indonesia semua, kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi satu ajakan yang sangat menarik untuk kita. Dikatakan di sini bahwa buku ini sudah ditulis untuk kita. Maka pada saat kita rindu untuk mempelajarinya, maka dia akan memberikan kita petunjuk. Dan kita juga akan mendapatkan pengharapan sejati pada saat kita mempelajari ini, karena ini menceritakan bagaimana akan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Dan juga buku ini akan mengajarkan kepada kita sesuatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, yang penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, sehingga kita bersinar, dan sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya, Karena Ini Adalah Pesan Tuhan Untukku. Ayat intinya terambil dari Mazmur 119 ayat 162, mengatakan, Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jerahan. Kita harus menganggap Alkitab sebagai pengungkapan Tuhan kepada kita tentang hal-hal yang kekal, hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Oleh dunia itu dibuang, seolah-olah pembacaan itu selesai. Tetapi penelitian 1000 tahun tidak akan menghabiskan harta terpendam yang dikandungnya. Keabadian saja yang akan mengungkapkan kebijaksanaan buku ini. Karena itu adalah kebijaksanaan dari pikiran yang tak terbatas. Counsel to Parents, Teacher and Student halaman 443. Baik, pelajaran kita dari judul saja kita ketahui bahwa karena ini adalah pesan Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi kita harus bisa mengatakan bahwa aku gembira atas janji-Mu Tuhan, seperti banyak orang yang dapat jerahan itu. Jadi kita harus bersyukur karena kita masih diingatkan oleh Tuhan. Dia masih memberikan kita pesan-pesan yang membuat kehidupan kita untuk terus lebih hari lebih dekat kepadanya. Jadi kita harus menganggap Alkitab itu sebagai pengungkapan Tuhan kepada kita tentang hal-hal yang kekal. Jadi atau dia memberitahukan kembali kepada kita hal-hal yang mungkin kita seringkali katakan bahwa itu adalah hal yang tidak penting. Tetapi di sini katakan bahwa dia mengungkapkan kepada kita tentang hal-hal yang kekal itu. Jadi hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Jadi kembali lagi mengingatkan kepada kita untuk kita ketahui bagaimana perjuangan kita untuk hidup dengannya. Jadi hal yang kita tidak ketahui Tuhan akan memberitahukannya kepada kita, tetapi Dia memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya atau Alkitab yang menjadi pedoman kita yang harus kita pelajari. Oleh dunia itu dibuang, seolah-olah pembacaan itu selesai. Jadi menarik di sini ya, dikatakan bahwa pada saat dunia dibuang, semua pembaca mengatakan bahwa pembacaan akan Alkitab itu selesai. Tetapi peneliti 1000 tahun tidak akan menghabiskan harta terpendam yang dikandungnya. Jadi makna terpenting di dalam Alkitab sangat bermakna untuk kehidupan kita, karena memiliki satu kandungan yang membuat kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Karena melalui kandungan itu, itulah yang kita iming-imingkan untuk hidup dengan Tuhan. Jadi marilah kita pelajari Alkitab itu dengan sungguh-sungguh untuk kita ketahui bahwa harta terpendam yang kita inginkan adalah sesuatu hal yang untuk kebaikan kita sendiri. Keabadian saja yang dapat mengungkapkan kebijaksanaan buku ini. Karena itu adalah kebijaksanaan dari pikiran yang tak terbatas. Jadi melalui kebijaksanaan yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita abadikan sebagai ungkapan rasa bijaksana itu. Jadi melalui ungkapan kebijaksanaan di dalam buku ini, kita dapat mengerti bahwa ini adalah bijaksana dari pikiran yang tak terbatas. Jadi kita harus memiliki pikiran
tentang Tuhan yang tidak pernah terbatas itu. Karena pada saat kita berpikir Tuhan itu memiliki batasan, maka kita sendiri yang membatasi akan pikiran kita kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita berpikir bahwa Tuhan tidak terbatas, maka kita akan terus memikirkan sesuatu hal yang baru. Sehingga melalui itu kita jadikan sebagai satu talenta untuk kita kembangkan. Namun hanya sedikit manfaat yang diperoleh dari pembacaan Alkitab yang tergesa-gesa. Seseorang dapat membaca seluruh kitab suci tetapi gagal melihat keindahannya atau memahami maknanya yang dalam dan tersembunyi. Satu perikop yang dipelajari sampai jelas maknanya bagi pikiran dan hubungannya dengan rencana keselamatan lebih bernilai daripada membaca bab demi bab tanpa tujuan yang jelas dan tidak ada pelajaran positif yang diperoleh. Simpanlah Alkitabmu di dekatmu. Ketika kamu memiliki kesempatan, bacalah, tanamkan ayat itu di dalam ingatanmu. Bahkan ketika kamu sedang berjalan di jalanan, kamu dapat membaca sebuah perikop dan merenungkannya. Dengan demikian akan menetap di dalam pikiranmu langkah-langkah Kristus, halaman 154 dan 155. Baik, ini kembali lagi mengingatkan kita sebagai seorang pengikut Tuhan yang mengatakan bahwa sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dikatakan di sini bahwa namun hanya sedikit manfaat yang diperoleh dalam pembacaan Alkitab yang tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi pada saat kita membacakan Alkitab, kita harus mengetahui makna dari perikop-perikop itu atau dari pasal-pasal itu. Jangan kita membaca dengan tergesa-gesa atau terburu-buru. Karena pada saat kita baca dengan terburu-buru, maka hanya sedikit manfaat yang kita peroleh. Itu hanya sedikit. Jadi pada saat kita pelajari dengan makna yang mendalam, maka kita akan memiliki manfaat yang besar untuk kehidupan kita. Jadi seseorang dapat membaca seluruh kitab suci tetapi gagal melihat keindahan dan memahami makna yang dalam dan tersembunyi. Jadi orang yang terburu-buru dalam membaca Alkitab, dia mungkin mengatakan bahwa dia sudah selesaikan akan Alkitab itu pada saat dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi di sini dikatakan bahwa gagal karena tidak memiliki keindahan dan tidak memiliki makna yang tersembunyi di dalam Alkitab itu. Jadi pada saat kita membaca akan Alkitab, maka kita harus ketahui akan keindahannya dan kita harus ketahui makna di dalam perikop-perikop atau ayat-ayat tersebut supaya dapat menguatkan kita untuk terus bisa setiap hari mengingat hanya kepada Tuhan. Karena pada saat kita mengerti akan Alkitab itu dan perikop itu hanya Tuhan yang berikan, maka kita akan selalu bersyukur. Karena Tuhan terus mengingatkan kepada kita. Tetapi pada saat kita terburu-buru untuk membacakan, pada saat kita selesai, maka bacaan itu pun sudah selesai, tidak ada dalam pikiran kita lagi. Satu perikop yang dipelajari sampai jelas, maknanya bagi pikiran dan hubungannya dengan rencana keselamatan lebih bernilai daripada membaca bab demi bab tanpa tujuan yang jelas dan tidak ada pelajaran positif yang diperoleh. Jadi kalau kita lihat kembali di sini ya, sangat tegas akan tegurannya. Dikatakan bahwa lebih baik kita baca satu perikop dan kita pelajari dengan jelas maknanya, maka bagi pikiran dan hubungan kita dengan rencana keselamatan lebih bernilai daripada membaca bab demi bab tanpa tujuan yang jelas dan tidak ada pelajaran positif yang kita peroleh. Jadi satu perikop saja kita baca dengan jelas, maka kita akan memiliki makna yang bernilai untuk keselamatan kita. Bukan makna yang kita rasa bahwa pada saat kita baca demi bab demi bab itu menguatkan dan itulah makna yang paling mendalam. Tetapi itu adalah hal yang tidak ternilai. Karena pada saat kita membaca bab demi bab, maka kita akan terburu-buru untuk menyelesaikannya. Sehingga kita tidak memiliki keindahan dari bacaan itu dan juga kita tidak memiliki makna dari bacaan itu. Karena seringkali kita berpaut adalah bisa menyelesaikan, tapi tidak mengerti makna yang ada di dalam situ. Simpanlah Alkitab di dekatmu. Ketika kamu memiliki kesempatan, bacalah, tanamkan ayat itu di dalam ingatanmu.
Jadi sangat menarik ya. Kita diajak untuk simpan Alkitab di dekat kita. Lalu pada saat kita memiliki kesempatan, maka kita harus bacakan ayat itu dan tanamkan ayat itu di dalam ingatan kita, supaya setiap hari kita pada saat beraktivitas kita selalu ingat akan ayat itu, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita dapat bisa melewati setiap rintangan yang ada. Bahkan kamu sedang berjalan di jalanan, kamu dapat membaca sebuah perikop dan merenungkannya, dan dengan demikian akan menetap di dalam pikiranmu. Jadi di setiap kesempatan yang kita punya, kita harus bisa untuk membacakan Alkitab itu, supaya dapat kita renungkan bagaimana kasih Tuhan itu, supaya dia terus menetap di dalam kehidupan kita dan pikiran kita yang akan bisa untuk dia kendalikan. Karena pada saat kita sudah acuh tak acuh dengan Alkitab atau dengan firman-Nya, maka kita akan jauh daripada dia, lalu kita akan mengatakan diri kita lah yang paling penting, sehingga kita terus mencari kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan kita. Sekiranya waktu dan usaha yang digunakan dalam usaha meraih pemikiran-pemikiran yang cemerlang dari orang-orang yang tidak setia telah digunakan untuk mempelajari perkara-perkara berharga dari firman Tuhan, maka ribuan orang yang sekarang berada dalam kegelapan dan bayang-bayang maut akan gembira dalam kemuliaan terang kehidupan. Hidup yang terbaik, halaman 422 dan 423. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan kita satu pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan keselamatan kita. Dikatakan di sini bahwa sekiranya waktu dan usaha yang digunakan dalam usaha meraih pikiran-pikiran yang cemerlang dari orang-orang yang tidak setia telah digunakan untuk mempelajari perkara-perkara berharga dari firman Tuhan. Jadi pada saat kita ingin untuk memiliki pemikiran yang cemerlang, lalu kita setia kepada Tuhan, maka kita harus mempelajari firman Tuhan. Karena pada saat kita mempelajari firman Tuhan, pikiran kita akan selalu tertuju kepada Tuhan, sehingga kita meraih akan pemikiran-pemikiran yang cemerlang itu. Sebab itu ribuan orang yang sekarang berada dalam kegelapan dan bayang-bayang maut akan bergembira dalam kemuliaan terang kehidupan. Karena mereka bersyukur, karena mereka kembali diingatkan untuk mempelajari akan firman Tuhan, sehingga mereka keluar dari kegelapan dan bayang-bayang maut yang mereka hadapi sekarang ini. Sehingga pada saat mereka sudah keluar, kemuliaan Tuhan dan terang kehidupan kepada mereka itu sangat luas, sehingga pikiran mereka terbuka bahwa pesan Tuhan itu sangat berharga untuk kehidupan mereka. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.